Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen dan Guru Pamong selaku pembimbing saya selama mengikuti PPG Angkatan 2 di Universitas Negeri Medan tahun 2021. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Panitia Pelaksana PPG Angkatan 2 di Universitas Negeri Medan tahun 2021. Perkenalkanlah, nama saya Sufri Ali Dharma, instansi kerja SMK Negeri 5 Padang, jurusan Teknik Otomotif. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pengambilan video proses pembelajaran, salah satu penilaian UKIM. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian dari Bapak dan Ibu semua, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu anak-anak? Baik. Apakah kamu siap belajar pada hari ini? Siap. Oke, terima kasih. Untuk itu Bapak minta kepada Daniel agar memimpin doanya. Silakan Daniel. Baiklah teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Daniel. Anak-anak, apa kita hadir semuanya? Iya. Bagus. Sebelum belajar, Bapak ambil absen dulu ya. Daniel, Hadir Pak. Bintang, Hadir Pak. Albert, Iya, Pak. Roif, Hadir, Pak. Arif Prianto, Iya, Pak. Bakri, Dwi Santoso, Habib Prasetyo, Hadir, Pak. Adrian, Hadir, Pak. Farir, Hadir, Pak. Raffi. Hadir Pak. Oke, anak-anak semua. Minggu lalu pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari sistem rem hidrolik pada sepeda motor, di mana Bapak telah menerangkan kepada anak-anak semua fungsi dari rem pada sebuah kendaraan. Kemudian anak-anak juga telah mengetahui bagaimana cara kerja rem hidrolik. Untuk itu, Bapak minta kepada anak-anak semua, apa fungsi rem pada sebuah kendaraan? Siapa bisa jawab? Silakan. Oke, Roif. Silakan Roif. Rem pada kendaraan adalah untuk mengurangi laju kendaraan. Untuk mengurangi laju kendaraan. Bagus sekali Roif. Siapa yang bisa menambahkan? Habib? Oke, silakan Habib. Kecelakaan, Pak. Untuk menghindari kecelakaan. Bagus. Untuk menghindari kecelakaan kendaraan. Kemudian siapa bisa menambahkan lagi? Dwi. Oke Dwi, silakan Dwi. Untuk mengatur kecepatan sepeda motor agar tetap dalam batas wajar. Untuk mengatur kecepatan sepeda motor dalam batas wajar. Bagus sekali anak-anak. Apa yang anak sampaikan tepat sekali. Ini menandakan bahwasanya kamu mengerti dan paham fungsi rem pada sebuah kendaraan. Oke, siswa semua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini setelah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini,
anak-anak diharapkan dapat pertama menjelaskan prinsip kerja sistem rem hidrolik secara mandiri dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menuliskan prinsip kerja rem hidrolik pada sepeda motor dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat memahami prinsip kerja sistem rem hidrolik sepeda motor dengan tepat. Untuk keterampilan, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat membersihkan secara berkala sistem rem hidrolik sesuai buku panduan servis dengan benar. Yang kedua, siswa diharapkan dapat melakukan perawatan berkala sistem rem hidrolik sesuai buku panduan manual servis dengan benar. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada suatu masalah yang Bapak temukan pada sebuah rem hidrolik, di mana masalah yang terjadi setelah dilakukan pengereman, maka rem tidak dapat kembali pada posisi normal. Paham anak semua? Bagus sekali. Jadi, dari masalah yang terjadi itu, apa pendapat anak-anak semua yang menyebabkan rem tersebut bermasalah? Silakan anak-anak. Siapa bisa jawab? Rem berkarat. Master rem berkarat. Bagus sekali Rois. Master rem berkarat. Yang kedua, ada tambahan? Rapi? Silakan. Pada master sinderen tidak berfungsi, Pak. Master Sinderen sinder rem tidak berfungsi, Pak. tidak berfungsi. Oke, terima kasih Daniel. Master sinder rem tidak berfungsi. Ada lagi yang kemana-mana? Pak, Farid, permaster rem tidak bekerja dengan baik. apa tadi? Permaster rem tidak bekerja dengan baik. Master rem tidak bekerja dengan baik. Master rem tidak bekerja dengan baik. Bagus sekali, Farid. Kira ada tambahan lagi dari anda semua? Ya, Pak. Si Habib, apa Habib? Pergantian komponen pada master rem. Pergantian komponen pada master rem. Pergantian komponen pada master rem. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi berdasarkan masalah yang ada, dapat disimpulkan bahwasanya pertama, master rem berkarat. Yang kedua, master silinder rem tidak dapat berfungsi. Yang ketiga, master rem tidak bekerja dengan baik. Dan yang terakhir adalah pergantian komponen pada master rem. Oke anak-anak, semua jawaban yang kamu berikan ini sebenarnya benar, ya. Jadi pada kesempatan ini untuk membuktikan bahwasanya yang kamu jawab ini benar, maka Bapak akan membentuk kelompok belajar. Ya, kita bentuk saja kelompok belajar sesuai dengan tempat duduk yang telah ada. Oke? Paham semuanya? Di sini nanti anak-anak bisa menggunakan media pembelajaran lain seperti materi pembelajaran yang telah Bapak berikan. Kemudian kamu bisa melihat buku manual atau buku panduan. Yang ketiga, kamu bisa menggunakan media HP untuk mencari jawabannya. Paham semuanya anak?
Jadi nanti dari itu Bapak berikan waktu kurang lebih sekitar 5 atau 10 menit untuk mencari jawabannya. Oke, silakan kita mulai untuk mencari jawabannya. Silakan diskusi anak-anak semua. Silakan. Apa? Tapi masalah yang terjadi tadi. Ada yang ingin bertanya tentang permasalahan yang terjadi? Ada pertanyaan? Paham semuanya? Bagus. Silakan, silakan. Yang kedua, berapa? Oke anak-anak semua, apakah sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, maka Bapak meminta kepada masing-masing kelompok untuk menampilkan atau mempresentasikan apa yang telah kamu dapatkan dari diskusi kelompok itu kepada salah seorang dari kelompok satu, untuk menampilkan apa yang telah kamu diskusikan. Silakan dari kelompok satu, siapa yang akan tampil? Silakan Amel. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dari kelompok 1. Apa penyebab master rem motor rusak? Yang pertama, korosi pada piston. Yang kedua, terdapatnya kotoran atau debu. Yang ketiga, efek dari karatan. Yang keempat, banjir atau terdapat genangan air. Yang kelima, minim perawatan. Oke, bagus sekali. Tampilkan satu. Korosi pada piston. Kedua, Terdapat kotoran atau debu. kotoran atau debu. Tiga, Efek dari karatan. efek karatan. Empat, Banjir atau terdapat genangan air. Genangan master rem. banjir atau genangan Air. air pada master rem. Oke, ini hasil diskusi kelompok 1. Bagus sekali kelompok 1, apa yang telah ditampilkannya. Untuk itu, kita minta sekarang kelompok 2 untuk membacakan apa yang telah kamu diskusikan tadi. Silakan kelompok 2, siapa yang kamu tampil? Oke. Silakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil kelompok 2. Permasalahan pada sistem rem hidrolik. 1. Munculnya suara berdecit, Pak. Munculnya suara berdecit. Ya, Pak. Suara. Dua, Rem bergetar, Pak. rem Bergetar. besar. Tiga, Rem keras saat ditekan. keras saat ditekan. Lanjut baca apa? Tekanan rem menjadi lebih dalam. Terus Handle rem terasa lunak, Pak.
Sekian dan terima kasih. Dari kelompok Dua. 2. Oke, terima kasih semua. Jadi kelompok 2 munculnya suara berdesit, kemudian rem bergetar, yang ketiga rem susah apa? Keras saat ditekan, Pak. Keras saat ditekan. Aman lagi apa tadi? Kemudian Dan tidak pakem dan handle terasa lunak. rem tidak pakem dan handle rem terasa lunak. Oke, itu dari hasil kelompok 2. Selanjutnya kita minta hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok 3. Siapa yang mau tampil? Bintang. Oke, silakan Bintang. Bacakan saja dulu Bintang. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi saya. 1. Minyak rem tersumbat. 2. Minyak rem yang kurang. 3. Terdapat kotoran pada sistem rem hidrolik. 4. Kampas rem habis atau haus. 5. Piston pada kaliper lengket atau tidak berfungsi dengan baik. Itu di kelompok 3. Oke, silakan. Jadi rata-rata terjadi kerusakan pada master silinder. Apa tadi kelompok 3? Bintang? Rem? Yang kedua? Minyak rem sedikit. Tiga? Terdapat kotoran pada sistem rem. 4. Kampas rem haus atau habis? Kampas rem habis. 5. Piston lengket. Oke, terima kasih anak-anak semua. Apa yang kamu diskusikan banyak sekali jawabannya. Tapi pada dasarnya rata-rata kamu di sini menyampaikan terjadinya kerusakan pada master silinder. Yang kedua, terdapatnya kotoran pada rem. Yang ketiga, terdapatnya minyak rem telah habis sehingga terjadi kemasukan udara. Yang keempat itu kampas rem sudah mulai habis. Oke, terima kasih apa yang telah kamu diskusikan ini. Baiklah anak-anak. Bagaimana nanti kita akan melakukan praktek? Sebelum nanti kita melakukan praktek, apa yang perlu kita lakukan yaitu pembongkaran pada master silinder. Ya, pembongkaran pada master silinder. Pertama, kamu periksa yaitu bodi daripada master silinder. Apa? Pertama, lihat dulu indikatornya. Apa indikatornya? Periksa dinding master silinder dari kerusakan dan keretakan dan kebocoran. Itu yang kamu periksa dulu. Jadi sebelum kamu membongkar, kamu cek dulu apa yang terjadi pada bodi dari master silinder ini. Kamu semua cek, lihat apakah dia rusak, apakah dia bocor, apakah dia retak, sehingga minyak rem akan berberes. Lanjut. Kemudian setelah kamu cek bodi dari master silinder itu, maka di dalam master silinder terdapat beberapa komponen. Komponen yang kamu cek pertama yaitu periksa piston rem. Yang kedua, periksa dari per rem. Yang ketiga, periksa dari seal dan karet serta pelindungnya. Lanjut. Periksa flexible hose atau selang rem. Periksa dari kebocoran dan keretakan. Lanjut.
lakukan pengukuran pada cakram rem, ya, atau piringan rem. Lanjut. Lakukan pemeriksaan ketebalan dari kampas rem. Indikatornya ukur kampas rem. Jika kampas rem telah melewati batas pengukuran, sebaiknya diganti. Lalu kita melakukan pembongkaran pada kaliper rem. Ya, apa saja indikator yang perlu kita perhatikan? Pertama, bersihkan kaliper rem dengan menggunakan sabun atau deterjen. Kemudian lakukan pemeriksaan pada komponen kaliper rem, apakah komponennya perlu diganti, atau apakah komponennya harus dibersihkan. Ya, misalnya, lanjut. Setelah nanti kamu periksa, lalu kamu melakukan pembongkaran pada kaliper rem. Inilah komponen-komponen yang pada kaliper rem. Paham semua? Jadi nanti ketika kamu praktek, yang perlu kamu bersihkan itu pistonnya, kemudian silnya jangan sampai rusak, kemudian karet, ya, untuk penahan agar dia tidak merembes. Jadi komponennya ini, karetnya ini tidak boleh rusak. Oke, anak-anak semua? Lanjut. Kemudian pemeriksaan slip pin kaliper. Slip ini berfungsi apa? Tempat bergeraknya atau mendorongnya apa? Daripada kaliper rem. Biasanya kalau slip ini adalah kotor atau berdebu, dia akan keras bergerak dan ya melekat. Dan ini yang perlu kamu bersihkan atau kamu cuci komponennya supaya dia tidak ada melekat debu atau minyak atau oli-oli yang terdapat pada kaliper rem. Oke? Lanjut anak-anak semua. Jadi sebelum kita nanti praktek, ya, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Pertama, bekerjalah sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya. Yang kedua, lakukan praktek sesuai dengan petunjuk buku panduan dan SOP. Paham semuanya? Yang ketiga, posisikan barang atau komponen yang kamu bongkar pada tempatnya. Yang keempat, jaga kebersihan kerja, terutama keselamatan kerja. Oke, apakah anak-anak sudah paham apa yang dikerjakan? Bagus sekali. Nanti kamu ketika bekerja ada buku panduan yang telah Bapak bagikan dan ada LKPD yang telah Bapak fotokopi. Jadi bekerja berdasarkan LKPD yang telah Bapak berikan kepada anak semua. Ya, jadi kita bekerja berdasarkan lembar kerja peserta didik. Ada pertanyaan semua? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kita melakukan praktek sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan anak semua. Itu ya. Apa ya? Si apa? Si pakai sudah kan?
Si bagus. Si bagus. Piringan cakram siapa? Si bagus. Nah, kesimpulan apa? Kita kelompok ini di mana? Apa? Semua komponen masih bagus dan masih bisa dipakai. Bisa dipakai. Si bagus lagi. Bagus sih bagus. Dia ada macam. Kau lebih. Setelah ada pengukuran, kompasnya masih bagus dengan ketebalan 2,5 mm. Masih bagus. Oke, apakah sudah selesai semuanya? Bagus semua. Baiklah anak semua, karena kamu telah melakukan praktek dan telah menarik hasil kesimpulan prakteknya, maka pada kesempatan ini anak-anak akan mempresentasikan apa yang telah kamu diskusikan. Paham semuanya? Apakah kamu siap untuk mempresentasikannya? Siap. Bagus. Pertama, Bapak minta untuk kelompok 3 dulu agar mempresentasikan apa yang telah kamu lakukan bersama kelompok kamu. Siapa dari kelompok 3? Oke, Bintang. Silakan Bintang. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok 3 akan melaporkan hasil presentasi saya. Setelah dilakukan pembongkaran pada kaliper rem dan dilakukan pemeriksaan pada piston rem, tidak terjadi gores atau lengket. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan pada seal piston, seal bocor. Yang ketiga, pemeriksaan dan pengukuran kampas rem. Kampas rem masih bagus dengan ketebalan 2,5 mm. Yang keempat, periksa ketebalan round out piringan rem masih bagus. Yang kelima, pemeriksaan briket kaliper rem masih bagus dan berfungsi dengan normal. Yang keenam, periksa kaliper rem masih bagus, tidak ada keretakan atau kebocoran. Kesimpulan hasil pembongkaran, dilakukan penggantian seal pada piston kaliper. Oke, pergantian apa? Pergantian pada seal. Pergantian pada seal kaliper piston. Oke, kelompok 3, terima kasih. Bagus sekali kelompok 3. Silakan Bintang. Duduk. Baiklah, anak-anak semua telah mendapatkan kesimpulan apa yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Pertama, seal piston bocor. Yang kedua, kampas rem masih bagus. Yang ketiga, briket masih bagus. Yang keempat, kaliper rem cakram. Apa tadi? Masih bagus. Oke, itu dari kelompok 3. Selanjutnya, kita minta kepada kelompok berapa lagi? Kelompok 1. Kelompok 1 agar mempresentasikan hasil yang telah
kamu diskusikan bersama kelompok. Siapa yang akan tampil? Fahri. Oke Fahri, silakan Fahri. Fahri, kelompok 1 ya. Ya Fahri. Saya di kelompok 1. Berdasarkan hasil pengamatan dari kelompok 1 dengan membongkar komponen master silinder, bisa ditarik kesimpulan dari piston master silinder berdebu dan pernya berkarat. Untuk karet master silinder masih aman dan tidak mengalami kerusakan, dan untuk spinya masih aman dan ringnya sudah berkarat. Untuk flexible house-nya sudah karatan dan sudah haus. Dapat ditarik kesimpulan dari pembongkaran master silinder tadi bahwa harus diganti keseluruhannya. Oke, itu saja kelompok 1. Oke, silakan. Bagus sekali kelompok 1. Kesimpulan dari kelompok 1 bahwasanya master silinder harus diganti karena terlalu banyaknya kerusakan yang terjadi pada master silinder rem hidrolik sepeda motor. Oke, kita lanjut kepada kelompok 2. Untuk itu kelompok 2 silakan kamu mempresentasikan apa yang telah kamu diskusikan. Silakan kelompok 2. Siapa? Raffi. Oke, silakan Raffi. Apa ya Raffi? Ada betul? Saya dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan diskusi kami. Pemeriksaan pada piston kaliper. Piston keras tidak berfungsi terdapatnya kotoran. Pemeriksaan seal piston. Ada terdapat kerusakan pada seal. Pemeriksaan dan pengukuran kampas rem. Kampas rem sudah habis. Pemeriksaan ketebalan dan burnout piringan rem masih bagus. Pemeriksaan dekat kaliper rem masih bagus. Periksa kaliper rem cakram berkarat dan keras. Kesimpulan hasil pembongkaran dari kelompok kami harus diganti kampas dan seal piston. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Jadi hasil di kelompok 3 mengatakan seal piston, kampas rem, apa lagi? Harus diganti. Baiklah anak-anak semua, kamu telah mempresentasikan masing-masing kelompok apa yang telah kamu kerjakan. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya masalah yang terjadi pada rem tersebut adalah pertama, dari kelompok 1 master silindernya bermasalah dan master silindernya harus diganti. Dari kelompok 2 menyatakan bahwasanya seal piston, kampas remnya harus diganti yang terdapat pada kaliper rem. Kemudian dari kelompok 3 menyatakan hasil diskusi mereka yang rusak adalah seal piston. Jadi seal piston harus diganti. Jadi setelah kamu diskusikan dan kamu ambil kesimpulan bahwasanya masalah
yang dominan terjadi pada rem tersebut, pertama adalah seal piston bocor, yang kedua adalah master cylinder bermasalah dan harus diganti, yang ketiga adalah seal piston dan kampas rem juga harus diganti. Paham anak-anak semua? Kira-kira ada pertanyaan dari pembelajaran kita pada hari ini? Oke. Setelah hasil diskusi yang kita lakukan, Bapak minta kepada si Habib, apa pendapat Habib tentang pembelajaran pada hari ini? Pembelajaran hari ini saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang bagaimana cara membongkar master cakram dan memperbaikinya. Dan itu sungguh bermanfaat bagi saya. Oke, terima kasih Habib. Bagus sekali Habib. Dan untuk pertemuan minggu depan, Bapak harapkan kepada anak-anak membaca sistem suspensi, ya, yang berhubungan dengan skop belakang maupun skop depan sepeda motor. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan kepada rantai, roda, dan ban. Oke anak-anak semua? Nah, terima kasih. Baiklah, untuk penutup pembelajaran pada hari ini, Bapak minta kembali kepada Ketua Kelas Daniel menutup pembelajaran pada hari ini. Silakan Daniel, pimpin doanya. Dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Atas perhatian siswa semua, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.